Halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada pertemuan kali ini, pada episode kali ini, saya akan membahas sebuah saham yang IPO pada tahun ini, tepatnya pada 10 Juli kemarin ya, yaitu sebuah saham dengan nama PMUI, Prima Multi Usaha Indonesia. Oke, sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli, ini cuman saya berbagi pendapat dan juga informasi dari kacamata saya terhadap saham yang sedang dibahas. Oke. Nah, oke, next. Kita bahas secara technical analysis dulu ya. Nah, secara technical analysis dengan time frame harian, PMU ini mengalami kenaikan, tapi yang bertahap ya, tidak yang langsung signifikan gitu. Nah, ini bisa dilihat dari area 112 dia secara bertahap melanjutkan tren positifnya gitu. Cuman terakhir di tanggal 10 Desember dan 11 Desember itu mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Nah, tapi dilihatnya di sini menariknya adalah waktu tanggal 12 Desember kemarin itu saat dia turun langsung dibalas dengan kenaikan yang cukup signifikan juga gitu, sehingga terbentuk pola candlestick hammer di mana buntutnya ini panjang sekali. Dan kalau dilihat dari volume pembeliannya juga cukup besar ya. Nah, itu yang menarik. Lalu di time frame yang lebih kecil setelah tanggal 12 kemarin, dia itu mengalami kenaikan yang cukup baik di mana dia sempat membentuk pola yang ya teman-teman kalau trading udah biasa trading mungkin tahu ya, di mana pola ini tuh bisa ada probabilitas yang lebih besar itu bisa breakout ke atas gitu. Nah, kalau dilihat di sini di area 144, 145 ini menjadi area resistennya yang sekarang gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ada kemungkinan potensi dia bisa breakout ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, targetnya di mana? Kalau misalnya dilihat dari sini kita bisa lihat ini kenaikan ini penurunan sekitar 12% ya. Nah, ini ada sesuatu yang bisa kita harapkan mungkin juga sama gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri sini di tanggal 10 Desember kemarin, itu tuh ada resisten di area sekitar 160-an. Nah, sebenarnya ini juga bisa jadi area yang menarik untuk menjadi target selanjutnya setelah dia breakout ke atas gitu ya. Jadi, kalau dari saya melihatnya bahwa setelah dia melakukan breakout ke atas, kalau itu terjadi, maka apabila dia pullback atau melakukan koreksi gitu ke area 144 145 ini bisa menjadi menarik. Tuh, karena apa? Karena dia bisa melanjutkan tren positifnya ke area target di mana area targetnya itu adalah 160. Seperti itu ya. Nah, oke, secara broker summary gimana? Nah, secara broker summary ini ada yang menarik juga. Di tanggal 12 kemarin, tanggal 12 kemarin ya, FZ CC itu melakukan akumulasi yang cukup besar, di mana angka akumulasinya itu lebih besar dari rata-rata yang lainnya, yaitu sekitar 880 juta dan 455 juta ya. Ini sekitar 67.000 lot dan 35.000 lot. Dan itu dia kalau nggak salah net buy nggak ya? Kita cek dulu. Di tanggal 12 kemarin tuh dia net buy berarti ya. Ah, itu. FZ melakukan net buy. CC masih melakukan jual beli di situ, tapi FZ tuh ngumpulin secara clean, tidak melakukan penjualan satu pun. Itu yang menarik. Dan tren akumulasi ini dilanjutkan oleh FZ sampai dengan hari kemarin terakhir trading itu sekitar tanggal 24. Nah, walaupun di tanggal 24 ini sebenarnya FZ itu ada penjualan ya. Ada penjualan nggak ya? Oh, nggak ada ya. Dari tanggal 12 sampai tanggal 24 berarti dia clean buy. Oh, ada nih sedikit. Nah, tapi hanya 6.000 lot aja. Ini kecil gitu. Kalau teman-teman lihat dari last one year ya, maksudnya dari awal IPO sampai sekarang, secara net, secara bersih, FZ memang mengumpulkan
yang paling banyak itu sekitar 1,2 juta lot dengan average di 141. Ini menarik ya, karena harga yang sekarang itu ada di 144, dimana itu cukup dekat ya dengan area dia punya average gitu. Berarti artinya apa? Ada kemungkinan RFZ ini menjaga harganya tidak jatuh lebih dari itu. Karena apa? Karena saat tanggal 12 kemarin dia jatuh di area 122, itu langsung dihajar balik lagi ke atas dengan cukup signifikan dan melanjutkan tren positif gitu. Nah, itu ada apa? Saya juga nggak tahu, tapi yang pasti ada akumulasi di situ. Dan ini adalah area yang menarik untuk kita melakukan trade, gitu ya. Karena di sini ada pola nih, dimana pola ini bisa jadi patokan saya sebagai trader eh, untuk melakukan entry apabila dia melakukan pullback. Kalau dikasih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Bukan rezeki saya. Oke, next. Oke, kalau misalnya kita lihat broker flow-nya ya. Nah, ini lihat ya. Memang dari awal IPO dia di tanggal 10 memang tidak ada pergerakan dari FZ sama sekali. Lalu tiba-tiba di tanggal 22 September itu tuh mulai ada kenaikan. Kenaikannya cukup signifikan juga sih sampai sekarang gitu ya. Karena FZ ini terlihat serius banget nih ngumpulin nih. Ini ada apa nih gitu. Apakah ini retail yang coba-coba gitu? Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Tapi bisa aja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dari saya secara time frame daily ini memang menarik ya. Jadi ada perbaikan di sini. Jadi dari awal tuh ada kenaikan, terus ada koreksi cukup dalam juga, terus ada kenaikan. Nah, kenapa saya entry menunggu breakout dulu? Nah, ini yang menarik nih. Karena saya ada khawatir juga ya. Ada khawatiran bahwa dia tuh akan melanjutkan tren negatifnya atau downtrendnya gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, setelah dia naik cukup tinggi ya. Nah, di sini kan ada koreksi ya. Nah, koreksinya ini menembus EMA-nya, EMA 21, 34 dan 55 gitu. Nah, sekarang dia itu ada di area krusialnya. Apabila dia tidak bisa menembus area ini, area 21, 34 dan 55, maka itu dia tidak ada kemungkinan dia bisa melanjutkan tren negatifnya. Dan apabila itu terjadi, potensi turunnya lumayan juga ya. Kan saya nggak tahu juga sih FZ itu bakal ngejagain harganya atau enggak gitu, atau ini hanya kenaikan sementara. Nah, jadinya untuk lebih baiknya adalah saya menunggu konfirmasi di mana di time frame yang lebih kecil dia menembus dari resistennya terlebih dahulu. Nah, baru kalau ada pullback saya baru akan lakukan entry seperti itu. Nah, di situ ya. Mana targetnya mungkin akan ada di 150. 160 tadi ya, sorry. Nah, seperti itu. Oke, guys, itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan trading di Bursa Saham Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.